Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan soleha. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kalian mengenali Bapak dan Ibu guru terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu namanya Ibu Sofi. Sebelahnya Ibu Sofi namanya Bapak Faid. Dan sebelahnya lagi namanya Ibu Heni. Anak-anakku yang solih dan solehah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai akhlak terpuji. Di sini ada yang tahu nggak apa itu akhlak terpuji? Ya, akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Benar sekali. Akhlak itu dibagi menjadi dua. Ada akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Apa sih akhlak mahmudah dan akhlak madmumah itu? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, simak video berikut ini. Akhlak mahmudah. Assalamualaikum teman-teman. Tahukah kalian apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji, tingkah laku mulia dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh akhlak terpuji seperti saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong termasuk ke dalam akhlak terpuji, karena kita mengulurkan bantuan untuk orang yang membutuhkan pertolongan kita. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan akhlak terpuji dan mulia, karena dengan patuh dan taat kepada perintah kedua orang tua, sama saja kita patuh dan taat kepada perintah Allah. Bukan hanya itu saja, menyayangi dan mendoakan kedua orang tua juga termasuk ke dalam akhlak terpuji dan bentuk bakti kepada kedua orang tua. Bersikap jujur. Jujur bukan hanya termasuk ke dalam akhlak terpuji, tetapi juga merupakan sifat dari contoh teladan Rasulullah. Dimanapun dan kapanpun kita harus berlaku jujur, karena seseorang yang bertanggung jawab didasari oleh sikap jujurnya. Kejujuran seseorang akan terpancar dari perbuatannya. Maka dari itu, teman-teman harus bisa berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun. Sabar dan memaafkan. Perilaku ini merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia. Rasulullah SAW mengajari kita agar bisa bersabar, yaitu menahan diri dari nafsu dan amarah, serta mudah memaafkan. Memberi maaf berkaitan erat dengan kesabaran, karena ketika seseorang membuatmu marah, maka kita harus bisa bersabar dan mampu memaafkan kesalahannya dengan hati yang ikhlas. Maka dari itu, ayo kita belajar bersabar dan mudah memaafkan agar hati damai dan tentram. Janganlah menyimpan rasa dendam. Mari saling memaafkan, karena damai itu indah. Anak-anakku yang solih dan solihah, gimana setelah kalian melihat video tersebut? Iya, akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik, sedangkan akhlak madmumah itu adalah akhlak yang buruk. Hari ini kita akan membahas mengenai akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu contohnya ada 3.
yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, pantang menyerah. Yang kedua yaitu pemberani. Dan yang terakhir yaitu tolong menolong. Yang pertama yaitu pantang menyerah. Apa sih pantang menyerah? Ayo, menurut kalian apa itu pantang menyerah? Iya, pantang menyerah adalah tidak akan pernah putus asa. Pantang menyerah adalah tidak akan pernah putus asa dan menyerah ketika menemui kegagalan. Pantang menyerah biasanya disebut juga dengan optimis. Lawan dari kata optimis apa? Lawan dari kata optimis adalah pesimis. Jadi, orang yang putus asa bisa dikatakan dengan pesimis. Kalau orang yang pantang menyerah bisa dikatakan dengan optimis. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, Islam menganjurkan kita untuk senantiasa bersikap pantang menyerah dan dilarang untuk berputus asa dalam melakukan kebaikan. Berbicara mengenai pantang menyerah dan putus asa, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Yusuf ayat 87. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Baik, ada yang mau membaca artinya? Iya, kita baca bersama-sama saja. Artinya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa kecuali mereka yang kafir. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, setelah kalian mengetahui apa itu pantang menyerah, ayo siapa yang tahu apa ciri-ciri dari orang yang pantang menyerah? Yang pertama, ayo siapa yang tahu? Iya, benar sekali, suka bekerja keras. Mereka akan tetap berusaha meskipun mereka pernah mengalami kegagalan. Yang kedua apa? Iya, yang kedua disiplin. Yang ketiga yaitu apa? Iya, yang ketiga yaitu percaya diri. Dan yang terakhir, pastinya mereka tidak akan pernah putus asa. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, ayo coba berikan contoh tentang pantang menyerah. Siapa yang bisa? Nggak bisa semuanya. Kita berikan contohnya. Misalkan kita ambil Mas Fahri. Mas Fahri, ulangan hari ini Mas Fahri mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Tapi Mas Fahri tidak pantang menyerah. Mas Fahri selalu giat dalam belajar. Akhirnya di ulangan harian berikutnya Mas Fahri mendapatkan nilai yang memuaskan. Bagaimana anak-anakku yang sholih dan sholihah, sudah mengerti belum tentang pantang menyerah? Iya. Terus Bu, gimana cara agar kita tidak mudah pantang menyerah? Gampang anak-anakku yang sholih dan sholihah. Cara yang pertama, kalian harus bisa meminta semangat kepada orang tua atau guru kalian. Yang kedua, kalian harus belajar dari kegagalan sebelumnya. Gimana anak-anakku yang sholih dan sholihah? Sudah paham? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru kita. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, pastinya kalian sudah mendengarkan bukan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sofi, yakni akhlak mahmudah tentang sikap pantang menyerah. Yang kedua yakni ada sikap pemberani. Nah, sikap berani dalam Islam disebut sebagai asyaja'ah. Secara bahasa berarti keberanian. Sedangkan secara istilah asyaja'ah berarti mampu mengendalikan hawa nafsu agar tidak berbuat dengan sesuka hati. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, dalam Islam berani juga bermakna sebagai bentuk kesabaran, yakni kesabaran dalam hal apa? Ya, misalnya seorang yang bersabar terhadap sesuatu yang menimpanya. Berarti di dalam diri seseorang, di dalam jiwanya terdapat sifat pemberani, yakni berani dalam menerima musibah yang menimpanya dan berani dalam melakukan hal-hal kebaikan. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, selanjutnya yakni contoh sikap berani. Nah, contoh yang pertama, berani berkata jujur.
Jadi, anak-anakku yang soleh dan solihah tidak boleh berkata bohong ya. Harus selalu dan senantiasa berkata jujur kepada semua teman-teman, ibu guru, dan juga orang tua. Yang kedua yakni berani dan tabah dalam membela kebenaran. Jika ada yang salah, kita wajib menegurnya. Kemudian yang ketiga, berani dalam mengungkap kebohongan seseorang. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, jika ada teman-teman kita yang berbohong atau orang tua kita, maka kita harus memberitahu bahwa berbohong itu dosa dan merupakan dari perilaku tercela. Kemudian yang keempat yakni berani dalam berusaha dan juga belajar. Yang mana kita harus berani dalam belajar dengan giat dan sungguh-sungguh demi menggapai cita-cita kita. Kemudian yang keempat, berani belajar dan menerima saran atau nasihat dari orang yang lebih tua. Jadi kita senantiasa harus selalu menghormati orang tua. Yang mana jika nasihat yang diberikan itu bagus, baik, maka kita harus berani untuk menerimanya. Tidak boleh menyepelekan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, sekarang yakni lawan dari sikap berani. Nah, apa kalian tahu? Orang yang bersikap syaja'ah disebut juga syujah atau pemberani. Sedangkan lawan dari syaja'ah yakni al-jubn atau jabana, yang artinya lemah hati, lemah pendirian, dan juga penakut. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, penakut merupakan bentuk dari sikap tercela, yaitu sifat orang-orang yang tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak percaya bahwa Allah akan melindunginya dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap penakut, mari kita berdoa bersama-sama. Kita letakkan kedua tangan di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap penakut. Nah, mari kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap penakut. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, ternyata kalian sudah pandai ya dalam melafalkan dan menghafalkan doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap penakut. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, tadi kalian sudah dijelaskan sama Bu Sofi, sama Bu Eni. Jadi yang terakhir untuk perilaku akhlak mahmuda, contoh perilaku akhlak mahmuda yang terakhir yakni tolong menolong. Jadi ada yang tahu anak-anak tolong menolong itu apa? Ya silakan. Benar sekali. Jadi tolong menolong dalam bahasa Arab adalah ta'awun. Ta'awun artinya tolong menolong. Jadi anak-anak kita sebagai umat muslim, kita harus saling tolong menolong antar sesama. Misal saja saya kasih contoh, di kelas Mas Andi tidak membawa pensil waktu pelajaran, tetapi ada Mbak Rara yang membawa pensil lebih banyak dari teman yang lainnya. Jadi kita sebagai teman satu kelas
alangkah baiknya Mbak Rara meminjamkan pensil kepada Mas Andi. Mungkin anak-anak sudah paham tentang materi perilaku akhlak mahmudah ini. Baik, kalau sudah paham. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita sudah belajar mengenai akhlak al-mahmudah, yakni akhlak terpuji. Nah, kita sebagai manusia harus selalu memiliki kebiasaan, yaitu akhlak yang terpuji. Kita tidak boleh memiliki sifat tercela atau akhlak yang buruk. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Guru Sofi, Ibu Guru Heni, dan Bapak Guru Faid, bukan? Tentang sikap al-mahmudah. Yang pertama, apa ayo? Ya, yang pertama tadi adalah sikap pantang menyerah. Yang mana kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh untuk putus asa atau menyerah begitu saja. Kita harus optimis dan tidak boleh pesimis. Sikap putus asa itu merupakan sikap tercela. Karena putus asa merupakan sifat-sifat dari orang kafir. Yang kedua yakni sikap berani. Yang mana berani di sini adalah berani dalam menerima segala musibah dan apapun yang dihadapinya. Kemudian berani dalam melakukan kebaikan. Dan yang ketiga yakni sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong harus senantiasa dimiliki oleh setiap manusia. Yang mana jika ada teman kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang merasa kesulitan atau yang dalam kesusahan, kita senantiasa harus saling tolong-menolong terhadap sesama. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Dan kita wajib menolongnya jika kita mampu untuk melakukannya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Nah, alangkah baiknya sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan kesehatan dan waktu untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan ilmu yang kita dapat juga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa sudah belajar bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, sudah cukup materi hari ini yang dapat Ibu Guru dan Bapak Guru sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.